Nah, ini tadi langkah pertama sudah. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, baru langkah kedua ini melakukan uji T. Kalau tadi kan uji F, ya, uji F. Nah, sekarang uji T-nya nih masuk ke ranah kita yang sedang kita pelajari. Tapi yaitu ruwetnya, uji T independen ini harus ke langkah pertama dulu, baru nanti kita masuk langkah kedua. Nah, rumusnya seperti ini. X bar 1 kurangi X bar 2. Nah, X barnya sudah ada kan, rata-rata yang ada tadi di mana? Di soal sudah ada. Jadi kita tinggal pindahkan saja angka-angka tadi yang misalnya rokok B rata-ratanya berapa rokok B? Rokok B 20,0, rokok A 23,1. Ganti. Nah, cuma di sini nih yang nggak ada itu nanti ini adalah standar deviasi gabungannya dari rokok A dan rokok B. Kalau N-nya, N1 sudah ada di B kan, N1-nya berarti. Kalau dia posisinya di pembilang, maka dia dari kelompok 1. Nah, sedangkan kalau di penyebut menjadi kelompok 2. Berarti ini rokok B, 1/8. Ini 1/10. Cuma ininya nih yang belum ketemu. Di soal itu belum ada. Adanya hanya standar deviasi di B 1,7, standar deviasi di A 1,5 di soal. Maka nanti sebelum kita mengerjakan ini harus dicari dulu nih standar deviasi gabungannya itu berapa nilainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke, kita lewat dulu ini. Jadi yang jelas ini nilai ini ada, yang belum nih, yang SP nih, standar deviasi gabungannya. Nah, untuk mencari SP-nya itu ini rumusnya. N1 kurangi 1 dikali varian 1. N1 kan ada ini 8. Varian satunya 1,7 tinggal dimasukin. N2-nya berapa tadi? Rokok A kan? Sampelnya ada 10 batang. Kurangi 1, terus varian rokok A berapa? 1,5 kuadrat. Ini tinggal 8 plus 10 dikurangi 2. Itu adalah DF pada uji T independen. Dikurangi 2 karena sudah digabung di sini. Kalau ini sudah selesai, baru balik lagi nanti ke rumus T tadi. Ya. Oke, sekarang berarti kalau begitu kita akan hitung dulu nih. Kita kan ini uji T-nya uji T untuk varian yang sama. Tadi kan sudah ketemu bahwa kita gagal menolak H0 di langkah pertama. Berarti variannya sama. Ini rumus T-nya seperti ini. Tapi sayangnya ini belum ketemu nih nilai ini. Maka langkah berikutnya di dalam langkah 2 ini, dalam pengujian T, kita harus ketemu dulu nilai ini. Nilai standar deviasi gabungannya. Terus cara mencarinya gimana? Ada ini, tenang aja. Nah, tetapi Pak, ini kan bukan standar, tadi kan nggak ada angka 2-nya nih. Kalau Bapak Ibu lihat nih, saya balikin lagi ke sini. Ini kan nggak ada angka 2-nya. Nggak ada kuadratnya di sini. Hanya SP saja. Berarti ini adalah standar deviasi. Tapi kita nemu rumusnya seperti ini. Ini varian gabungannya. Varian gabungan. Rumusnya ketemu sih, tapi ini rumus varian. Boleh nggak untuk mencari standar deviasi? Boleh. Cari aja nanti variannya. Nanti kalau angkanya sudah ketemu, tinggal diakarkan. Maka menjadi standar deviasi. Jadi antara standar deviasi dengan varian itu, kalau Bapak Ibu misalnya mencari varian, kemudian yang ketemunya nilai standar deviasi, tinggal dikuadratkan, maka menjadi nilai varian. Kalau misalnya sebaliknya, Bapak Ibu mencari standar deviasi, nilai standar deviasi, tapi yang ketemunya ini nilai varian. Gampang, tinggal diakarkan, dia akan menjadi nilai standar deviasi. Ya. Oke, sekarang akan saya lebih buat lebih bingung lagi Bapak Ibu ya, kita ngitung lagi. Jadi hitung dulu yang ini dulu, varian. Nyantai saja Pak Bu ya, tenang. Variannya kita hitung dulu. Variannya itu berarti S kuadrat P akan sama dengan, itu kan rumusnya N min 1. Nah N1 itu berarti tadi kan yang menjadi varian 1 adalah yang B. Jumlah N-nya di B itu 8 kan. Jadi 8 kurangi 1 dikali varian B. Varian B itu berarti 1,7 tadi ya. B itu 1,7 ya.
Standar deviasi 1,7 tinggal dikuadratkan. Jadi 1,7 kuadrat ditambah dengan N pada kelompok 2. N pada kelompok 2 itu tadi kita sudah sepakat bahwa kelompok 2 itu adalah kelompok A, rokok A. Kenapa? Karena dia variannya lebih kecil. Maka N-nya adalah 10. Kurangi 1 dikali varian pada rokok A. Varian pada rokok A itu 1,5 kuadrat. Nah, tinggal dibagi dengan N1 berapa? N1 tadi kan 8. 8 ditambah N2. N2-nya berapa? 10 dikurangi 2. Nah, maka jadi seperti ini. Tadi yang untuk mencari standar deviasi sebetulnya, tapi ketemunya rumus varian. Tidak apa-apa, kita cari saja variannya nanti kalau sudah ketemu diakarkan. Ya, ini tinggal disederhanakan oleh kita. Disederhanakan, kalau sudah seperti ini, saya akan sederhanakan dulu ya, nanti ditayangkan dan tenang, ini nanti dikirimkan. Jadi di sini yang pertama kita 8-1 7, berarti 7 kali 1,7 kuadrat itu tadi kan sudah ketemu, kita lihat 1,7 kuadrat itu 2,89 tambah 9 kali dengan 1,5 kuadrat itu adalah 2,25. Dibagi 8 plus 10, 18 kurangi 2, berarti 16. Nih, sudah semakin sederhana. Tinggal kita cari lagi. Hasil dari 7 kali 2,89 dan 9 kali 2,25. Ya, kita hitung lagi. Sekarang saya akan hitung yang 7,29. 7,29. 7 kali 2,89 sama dengan 20,23. 20,23 tambah 9 kali 2,25 sama dengan 20,25. 20,25 dibagi 16. Itu saya cek ulang, takut salah. 9 kali 20,25. 9 kali 2,25. Ya, 20,25. Tinggal dijumlahkan yang atasnya tambah 20,23. 40,48. Ini dibagi 16. 2,53. Ini ya, Pak, Bu. Nah, dari rumus yang tadi ini, nah ini yang atasnya tadi kita sudah ganti lambang-lambang yang ada dengan angka, kemudian terus disederhanakan ke bawah. Ya, maka kita ketemu nih 40,48 dibagi 16 itu 2,53. 2,53 hasilnya. Nah, angka 2,53 ini bukan nilai standar deviasi, tapi ini adalah nilai varian. Ini nilai varian. Terus bagaimana untuk menjadi standar deviasi? Tinggal diakarkan. Akar dari 2,53 itu berapa? Itulah nilai standar deviasi. Tadi sudah seperti ini ya. Ini berarti tinggal diakarkan. Kita akarkan dulu. Jadi SP sama dengan akar 2,53. Oke, kita hitung. 3,795. 3 berapa, Bu? Saya kalkulasi 3,795 akar 2,53 ya.
dengan 2,53. 1,59 loh, Bu. Ini enggak? Coba diulangi. Akar dari 2,53. Kalau saya sih ketemunya 1,59. 1,59, Pak. Ya, 1,59, angka ketiganya 0 kan, jadi dihilangkan saja. 3 angka belakang koma. Jadi kita ketemunya gini. SP-nya 1,59. Nah, kalau sudah ketemu SP-nya ini, kita tinggal hitung si nilai T-nya berapa sih T-nya, gitu kan? Yang kita butuhkan ini sebetulnya. 1,59 ini yang dibutuhkan SP-nya. Kalau yang ini kan SP kuadrat, kalau lihat di atas ini, nah ada angka 2-nya di atas ini, kuadrat. Tapi yang kita butuhkan hanya SP-nya saja. Jadi ini diakarkan menjadi 1,59. Sudah ketemu, berarti balik lagi kita ke rumus T-nya, ya. Nah, tapi sampai sini ada dulu yang tanyakan, silakan. Ya, lanjut, Pak. Punten, Pak. Ya, silakan, Bu. Saya mau tanya, Pak. Kalau kan Ya, tadi yang dari soal yang SP kuadrat itu kan kita nyari nih yang 8 dikurang 1, terus kan 7 dalam kurung dikali ya, Pak, ya itu. Hitung itu caranya. kali. Ini kan kali ini kali ini. Antara kurung dengan varian ini kan nggak ada penambahan, pengurangan, jadi dia langsung dikalikan. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi harus diselesaikan yang dalam kurung dulu ya, ya. Jangan sampai misalnya 8 kurangi 1 kali ini. Kadang-kadang orang langsung mengalihkan 1 ke varian, baru dikurangi 8, hasilnya salah. Jadi ini kan diselesaikan yang dalam kurung dulu. 7 kali 1,7 kuadrat kan gitu. Oke, sudah paham? 7 kali 1, oh ya, kalau udah 7 berarti 7 kali 1,7 kuadrat. Oh gitu. Berarti kuadratnya dulu diselesaikan kan? Karena gini, kalau dalam matematika kan kalau dalam satu baris gitu, satu ruas, dia ada plus, minus, kali, kemudian ada bagi. Maka yang diselesaikan terlebih dahulu perkalian dan pembagian, baru penyelesaian berikutnya adalah plus dan minus. Iya kan dijabarin lagi kan ke bawahnya, Pak. Jadinya dalam 7 terus dikali 2,89 kan? Ya benar. Benar. Ya. Ya begini. Sip. Ya sudah, Pak. Sudah. Ya. Tapi itu nanti yang ketemu adalah nilai varian. Oke, sama-sama. Nah, maka untuk menentukan berapa nilai standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Yang 2,53 diakarkan menjadi 1,59. Nah, angka ini yang dicari oleh kita 1,59. Ya. Nah, sekarang kan kita udah ketemu nih 1,59-nya nih. Kalau di sini berarti kita sudah bisa ngitung berapa sih nilai T-nya gitu kan. Karena ini sudah ada 1,59. Oke, berarti sekarang kita akan hitung T-nya ya. T-nya berapa? Maka T ini yang halaman 3, T akan sama dengan, yang atas itu kan rata-rata tuh. X bar 1 kurangi X bar 2. Nah, 1 ini kita harus konsisten bahwa 1 itu adalah kelompok B. Kalau ada yang tanya, kenapa sih kelompok B? Tadi di awal pada saat kita uji F, yang B itu variannya lebih besar. Jadi dia pembilang menjadi kelompok 1. Sedangkan yang A itu lebih kecil variannya. Menjadi di dalam uji F itu penyebut. Berarti dia kelompok 2. Nah, sekarang kalau X bar 1 berarti kelompok B. Nah, rata-ratanya kalau di dalam soal tadi, kelompok B itu rata-ratanya adalah 20,0. Berarti sama dengan 20,0 dikurangi rata-rata pada A itu 23,1. Nah, di sini kita bukan mencari plus minus, oh ini jadi minus 3,1. Nah, pokoknya selisihnya berapa? Ya, selisihnya.
Nah, tinggal dibagi SP itu kan tadi sudah ketemu 1,59. 1,59 dikali akar. Nah, di situ ada dalam kurung 1/N1. Ya, N1 ingat setiap kelompok 1 itu milik B. B itu tadi randomnya dia diambil 8 batang, berarti 1/8 ditambah 1/10. Nah, maka ini T sama dengan 20,0 dikurangi 23,1 dibagi 1,59 kali akar 1/8 plus 1/10. Oke, bisa ya mengganti lambang yang ada pada rumus. Nah, sekarang sudah jadi angka semua, udah tinggal ngitung saja. Nah, kita sederhanakan. Sederhanakan, yang atas itu udah langsung ketemu angkanya 3,1. 3,1. Terus dibagi 1,59 kali akar. Nah, 1/8 dibuat desimal itu berapa ya? 0, kita itu 0,125 Pak. 0,125 ya tambah 0,01. 0,125 ya. 0,125 ditambah 0,1. 0,225. Ya. Nah, sama dengan 3,1 dibagi 1,59 kali akar 0,25 ya. 0,225. Nah, berarti kita cari akar yang 0,225 dulu. Akarnya 0,47. Itu udah ya, 0,47 ya. Coba. Oke, saya cek dulu. Ya. 0,474. Ini oke. Nah, sekarang akar 0,225. 0,47 aja ya, dua angka belakang koma. 0, berarti ini 1,59 kali 0,47 sama dengan 3,1. Ini tinggal dikali 1,59. 0,74. 74 ya? 74 apa 75? Ya. Oh, karena itu saya nggak di coba 0,59 kali 0,47. 47 sih Pak. Berarti 0,75. Nah, berarti kan angka ketiganya 7 kan, jadi 0,75 ya. Ya, 0,75. Nah, tinggal dibagi. 3,1 dibagi 3,1 dibagi 0,75. 4,13. 4,13. Oke, sudah ketemu nih ya dari atas ini. Jadi ini terus kita sederhanakan, itu kan sudah yang atasnya udah jadi ya. Dari langkah pertama penyederhanaan udah ketemu 3,1 dibagi 1,59 kali akar 0,125 ditambah 0,1. Sederhanakan lagi yang penambahan tadi 3,1 bagi 1,59 kali akar 0,225. Terus sederhanakan, kita akarkan dulu yang 0,225 3,1 dibagi 1,59 kali 0,47 ya, 0,47. Jadi akarnya udah hilang. Nah, tinggal perkalian nih 3,1 itu dikalikan menjadi 0,75. Hasilnya 4,13. Angka 4,13 ini adalah nilai T hitung.
Jadi T hitungnya 4,13. Tapi hanya dengan T hitung, kita tidak bisa mengambil keputusan menolak hak 0 atau gagal menolak hak 0. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu nilai tabelnya berapa. Jadi sekarang kita harus mencari nilai tabel T-nya. Di tabel T dengan DF sekian itu berapa? Nah, ini hitungnya udah ketemu nih, 4,13. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sampai ketemu angka 4,13. Nilai hitungnya sudah ketemu ya. Tinggal nilai tabel kita temukan. Sudah, Pak, Bu, tidak ada yang ditanyakan sampai ketemu 4,13? Pak, mau minta tayangin soal. Yang mana? Yang tadi? Yang uji T? Yang mana? Yang T atau yang mana? Yang ini? Yang T. Bukan contoh ya. soal. Contoh soal. Ini di sini berarti. Ini. Oh iya. Sudah. Contoh soalnya sudah ya. Oke, ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Lanjut. Jadi Pak, maaf Pak, yang X1 ada yang coret tuh. X2, siapa yang nyoret? Ya, kenapa tadi? Yang X1 sama X2-nya itu berarti menyesuaikan siapa yang jadi pembilang dan penyebutnya juga ya? Iya, betul. Betul. Kalau betul. yang X1 kan berarti yang jadi pembilangnya kan? Iya, benar. Sip. Oh iya. Iya Pak. Sudah ya, berarti kita tinggal mencari nilai tabel kan. DF-nya berapa nih di kasus kita? DF-nya. Tadi rumus DF-nya, nih kita masuk ke sini lagi. Ini rumus DF-nya kan N1 plus N2 kurangi 2. Berarti N1 kan tadi punya B kan. Sampelnya ada 8 gitu. 8 ditambah sampel pada A ini adalah 10. Berarti 8 tambah 10 18 kurangi 2. Berarti 16. Ya, DF-nya 16. Kita ingat DF-nya 16. Oke. Sekarang kita lihat tabel. Tabelnya kita buka. Mana sih tabelnya? Tabel T ya pakainya ya. Kita buka tabel T. Tabel T ada di atas. Ini tabel Chi-square. Nah, ini tabel T ya. Tabel T. Nah, tadi kan di perokok itu bilang bahwa nikotin, rata-rata nikotin pada rokok A lebih tinggi. Jadi ada arahnya. Kalau ada arahnya seperti itu, sudah pasti ujinya satu sisi kan, uji satu sisi. Jadi alfa nggak perlu dibagi 2 ya. Berarti kita tetap bermain di kolom 0,05. Alfanya 0,05 dimintanya. Tinggal kita lihat di baris ke-16 ya, kolom 0,05 baris 16 biar kelihatan up. Nah, tinggal kita tarik nih dari baris 16 ke kolom 0,05, tarik ke kanan, kemudian ketemulah angka ini 1,74. Oke, dibulatkan menjadi 1,75 juga nggak apa-apa. 1,75 misalnya ya. Tabelnya 1,75. Ini dengan DF 16 alfa 0,05. Sekarang tinggal bandingkan sama Bapak Ibu. Nilai hitungnya tadi 4,13. Sedangkan nilai tabelnya adalah 1,75. Besar mana? Nilai hitung dibandingkan dengan nilai tabel, berarti T hitung lebih besar kan? Lebih besar dari T tabel. Nah, kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya adalah
Nilai hitungnya 4,13. Nilai tabelnya 1,75. Oh, berarti nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Pertanyaannya sekarang, kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, apa keputusan kita? Apakah menolak H0 atau gagal menolak H0? Gagal menolak H0. Gagal? Nilai Menolak. hitung lebih besar dari nilai tabel? Gagal menolak atau menolak H0? Pak, Menolak nilai H0. besar nilai tabel menolak H0. Menolak H0. Ya, menolak. Kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, itu menolak. Menolak H0. Nah, kita sudah sampai keputusan kita. Udah di akhirnya. Kalau kita seperti ini kan jadinya menolak H0 nih. Ya. Nah, selesai. Jadi nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka diputuskanlah menolak H0. Nah, sama pertanyaannya dengan yang tadi. Kalau kita menolak H0, maka kalimat yang ada pada H0 kita di dalam uji T-nya ya, bukan uji F nih, sekarang kita ada di uji T-nya. Dalam uji T kita itu bunyinya gimana? Kalimatnya. Kalimat H0-nya gimana? Dalam uji T kita. Selalu diawali dengan tidak. Apakah tidak terdapat atau tidak ada, sama aja. Oke, berarti tidak terdapat apa? Tidak terdapat Kalau ini kan ya, tidak terdapat perbedaan apa? Antara rokok A dengan rokok B. Benar nggak sih, Pak? Apanya yang tidak terdapat perbedaan di rokok A dan rokok B itu? Apanya? Kan belum disebutin. Tadi kan disebutnya nikotin. apa? Nikotinnya apanya gitu loh. Nikotin beratnya kah? Apanya kah? Tidak terdapat, misalnya tadi tidak terdapat perbedaan nikotin antara rokok A dan B. Apanya sih nikotinnya itu gitu loh. Tinggal kita lihat ujinya ini uji apa? Uji beda rata-rata kan? Iya. Nah, berarti bunyinya di H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata nikotin pada rokok A dan rokok B. Itu bunyi dari H0-nya. Nah, kalimat yang ada pada H0 yang tadi berkata-kata dia tidak terdapat perbedaan rata-rata nikotin pada rokok A dan rokok B ditolak oleh kita. Berarti kita menyimpulkan Maaf, diulangi Pak, tadi apa, putus. Yang diulangi apa, Bu? Yang tidak tidak kalimat pada H0. Kalimat pada H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata nikotin. Tidak terdapat perbedaan rata-rata nikotin pada rokok A dan rokok B. Tidak terdapat perbedaan rata-rata nikotin pada rokok A dan rokok B. Nah, ditolak tuh oleh kita. Si pernyataan H0 itu kita tolak. Jadi kesimpulannya apa? Ini saya stop dulu ya, yang share-nya. Apa kesimpulannya? Yang tadi kata-kata pada H0 kita tolak. Kan kita harus menyimpulkan, pasti ada diminta kesimpulan ya. Oke, kita tayangkan yang tadi lagi nih. Balik lagi ke soal. Ibu bapak jangan bingung-bingung nih, tinggal lihat saja. Dia kan seorang perokok mengatakan bahwa rata-rata nikotin yang terkandung dalam rokok A lebih tinggi bila dibandingkan dengan nikotin yang ada dalam rokok B. Berarti
Kesimpulannya, ini banyak kalimat yang ada di dalam pernyataan si perokok ini kita pakai nih untuk kesimpulan kita. Nah, jadi yang kata-kata seorang perokok mengatakan bahwa saat ini seorang perokok mengatakan ini dihapus, diganti dengan lihat alfanya 0,05 dengan pernyataan keyakinan kita di sini. Kita yakin 95% bahwa kesininya sama, bahwa rata-rata nikotin yang terkandung dalam rokok A lebih tinggi bila dibandingkan dengan nikotin yang ada dalam rokok B. Titik. Sudah, itu kesimpulannya. Tapi kata-kata ini, yang 3 kata ini, seorang perokok mengatakan dihapus, kita ganti dengan kata-kata kita yakin 95%. Kesananya dari mulai bahwa sampai B itu sama kalimatnya. Nah, itu kesimpulannya. Kalau ada yang tanya lagi, misalnya kenapa kok yakinnya 95%? Karena alfa yang digunakannya adalah 0,05. Nah, selesai. Kalau sudah seperti itu sampai kesimpulan sudah beres. Kalau ibu penelitian, bapak penelitian, kita sudah bisa menyimpulkan ini hasilnya. Kalau ujian tinggal dikumpulkan. Oke, ada yang tanyakan sampai sini, bapak, ibu? Pak, gimana Pak kalimat kesimpulannya Pak? Kesimpulannya, nih, ini tayang nggak ya? Yang contoh kasus ini tayang kan? Ada di monitor Bapak Ibu, ada ini? Saya sedang menayangkan kasus ini. Ada Pak. Ada ya? Ada. Nah, oke, kalau ada nih Bu, kata-kata yang 3 kata ini yang seorang perokok mengatakan, itu dihapus. Dalam kesimpulannya ya, kita hapus. Ganti dengan kata-kata kita yakin 95%. Kita yakin 95%. Kemudian dari kata bahwa sampai PBB ini kita gunakan. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau dibaca, kita yakin 95% bahwa rata-rata nikotin yang terkandung dalam rokok A lebih tinggi bila dibandingkan dengan nikotin yang ada dalam rokok B. Sudah sampai seluruh. Nah, untuk dan ke bawahnya ini kan nggak perlu dipakai. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tinggal 2 menit 51 lagi. 49. Cukup Pak. Ya. Ini aja Pak foto. Ya, dikirim ya. Dan sebetulnya ke bawah ini ada lagi yang produksi varian yang berbeda ya. Ini agak ini lah apa. Tapi saya khususnya semua itu saya kasihkan ya, ada di sini. Tinggal dikasih. Nah, kalau nanti misalnya ada ujian dan lain-lain, kita sampai yang varian sama. Jadi di soal kita setting dengan varian yang sama. Ini buang lagi stop lagi ya. Stop lagi ya. Oke, sudah kalau sudah tidak ada lagi yang tanyakan, materinya sudah saya kirim ya. BPR kemarin sekaligus tuh uji BPR 2 menit PPN paling nanti saya kirim yang ini aja, yang melalui WA nanti saya kemudian kirim ke page ya, kemudian share ke teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan ya pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang sudah menonton di acara ini. Mudah-mudahan